Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SBN Banjarsari 1 dan yang saya hormati Bapak Kepala SDN Banjarsari 4 dan segenap keluarga besar Gugus 5 yang mana kebetulan Gugus 5 ini berada di Banjarsari. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini tepatnya hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 kita semua diberi nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita semua seusai menjalankan tugas mengawasi putra-putri kita melaksanakan ujian ASAT di lembaga, akhirnya pada hari ini kita bisa bertemu kembali dengan orang-orang yang sama setiap kali gugus tapi dengan momen yang berbeda. Kali ini kita akan mendapat informasi baru, akan mendapat ilmu baru, yaitu dalam kegiatan diseminasi dengan tema menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif, yang mana kali ini yang akan disampaikan oleh Bapak Khairul Anwar SPD. Di sini akan membahas di modul 1.4 yang mana beliau adalah sebagai pendidik guru penggerak angkatan 10. Kita beri tepuk tangan dulu buat Bapak. Alhamdulillah dengan adanya Bapak Khairul sudah masuk di kegiatan dan proses di penggerak angkatan 10 ini bertambah juga keluarga besar kita di Banjarsari. Sudah ada Bu Diah yang mengawali dan yang kedua ada Pak Khairul dan nanti dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Amin. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita semua selalu menantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam umat beliau. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara ini, semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan kita semua diberi keberkahan dalam acara ini. Marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Mars Jember. Kepada yang bertugas disilakan. Kepada Ibu Siti Munawaroh SPD GR disilakan. Salam
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap kepala sekolah Kudus Banjarsari dan yang saya hormati segenap Dewan Guru SDN Banjarsari 1 dan yang saya hormati segenap undangan Sekubus Banjarsari 5. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat salam tak lupa kita haturkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni agama Islam. Baik Bapak Ibu semua, pertama-tama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di sela-sela kesibukan Bapak Ibu menjalani tugas. Saya mengucapkan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir di dalam acara aksi nyata budaya positif dalam diseminasi CGP Bapak Hoirul, CGP Angkatan 10. Kedua kalinya Bapak Ibu, alhamdulillah sampai saat ini Pak Hoirul sudah menjalani sampai pada tahap akhir di modul 1 dan saya mengucapkan terima kasih atas semangat Pak Hoirul untuk mengikuti program PGP di Angkatan 10 ini. Semoga nantinya Pak Hoirul bisa melanjutkan sampai dengan tahap di akhir ya, sampai mendapatkan sertifikat GP. Dan terima kasih juga atas kolaborasinya rekan sejawat di dalam lembaga SDN Banjarsari 1, juga kolaborasinya dengan rekan-rekan gugus Banjarsari. Saya ucapkan terima kasih. Dan ketiga kalinya dengan adanya program guru penggerak ini, saya mengharapkan kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini, nantinya Bapak Ibu bisa tergerak untuk mengikuti jejak Pak Hoirul untuk mengikuti program guru penggerak di angkatan berikutnya. Jadi Bapak Ibu, di dalam program guru penggerak itu banyak ilmu yang bisa kita dapat untuk bisa mengembangkan kompetensi kita dalam kita mendidik putra-putri kita di lembaga Bapak Ibu. Jadi di situ nanti Bapak Ibu bisa berkolaborasi dan saling berbagi praktek baik dengan teman-teman yang lain, sehingga apa-apa yang baik itu bisa kita angkat ke lembaga kita masing-masing. Jadi saya harapkan semuanya Bapak Ibu, ayo segugus Banjarsari dengan adanya melihat teman-teman kita yang sudah mengikuti GP, saya berharap semuanya bisa tergerak bersama, bergerak bersama dan menggerakkan bersama-sama, sehingga ketika kita bergerak bersama semuanya terasa ringan di Bapak Ibu. Jangan dibayangkan yang berat-berat, bayangkan yang mudah-mudah saja supaya Bapak Ibu bisa tergerak untuk mengikuti. Nanti itu akan terikuti seiring dengan berjalannya waktu Bapak Ibu. Insya Allah kita banyak teman, ketika kita menjalin kolaborasi yang baik, insya Allah sesuatu yang berat itu akan menjadi ringan. Ini Bapak Ibu, jadi jangan stres di awal. Insya Allah bayangkanlah
kita sendiri, untuk rekan sejawat, untuk anak-anak kita, dan untuk lembaga kita. Yang tidak ada salahnya Bapak Ibu untuk mencoba hal baru yang bisa meningkatkan kompetensi Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semangat untuk Bapak Ibu semua di Gugus Banjarsari, Gugus 5. Semoga nantinya Bapak Ibu semua yang belum mendaftar, ketika ada kesempatan di angkatan berikutnya, saya mengharapkan Bapak Ibu semua untuk tergerak mendaftar di GP angkatan berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan motivasinya supaya apa tadi menggerakkan, iya. Dan kebetulan Ibu Kepala Sekolah adalah juga lulusan CGP angkatan 7, luar biasa. Oke. Baiklah, untuk acara berikutnya yaitu acara inti, yang mana adalah acara diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Khairul Anwar SPD. Kepada beliau disilakan. Alhamdulillah, biar tidak ngantuk dan juga biar tambah semangat. Di sini saya sudah sediakan ice breaking. Monggo Pak Alfian, sama-sama bergerak. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah Se-Gugus Banjarsari, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru Se-Gugus Banjarsari, dan tak lupa pula yang saya hormati adik saya dari Gugus Badean. Perkenalkan dulu, ini Bapak Ibu, ini dari Gugus Badean, tepatnya di SDN Badean 1. Badean 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan banyak-banyak nikmat, khususnya nikmat sehat dan sempat, sehingga kita bisa bertemu dan bertatap muka di acara diseminasi budaya positif
tepatnya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2024. Salawat serta salam tetap kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan syafaatnya hingga yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Habibul Anwar. Saya merupakan calon guru penggerak. Di sini masih calon ya Bapak Ibu, bukan guru penggerak, masih CGP, masih calon guru penggerak. Kebetulan saya adalah angkatan ke-10 kelas 251A dari SDN Banjarsari 1, tentunya Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Bogor. Monggo, next Pak. Oke, ini saya perkenalkan dulu fasilitator saya, kebetulan namanya Ibu Halimatus Sa'diyah. Selanjutnya Ibu Yuli Eka Setiawati, merupakan pengajar praktek di kelas 251A. Monggo dilanjut. Oke Bapak Ibu, tentunya panjenengan semuanya bertanya-tanya apa tujuan diadakannya kegiatan ini. Yang pertama, merupakan tugas dari semua calon guru penggerak, entah itu angkatan yang pertama sampai yang terakhir ini. Kebetulan saya sekarang mendapatkan tugas diseminasi budaya positif. Selanjutnya untuk pengembangan diri. Dan yang ketiga, berbagi ilmu dan juga informasi. Tentunya meskipun sedikit harus disampaikan. Ilmu yang saya dapat, informasi yang saya dapat akan lebih bermanfaat jika saya bagikan kepada panjenengan semuanya. Selanjutnya, melakukan kerjasama untuk menciptakan budaya positif. Jadi budaya positif ini Bapak Ibu adalah sebuah budaya yang tidak bisa kita lakukan sendirian. Budaya positif di sekolah harus kita lakukan bersama. Oleh karena itu sangat penting untuk kita memahami dan menerapkan yang namanya budaya positif. Monggo next. Oke, sebelum dimulai ini ada kesepakatan dulu ya. Kesepakatan kelas kita pada siang hari ini, bisa minta tolong salah satu membacakan ya. Kesepakatan pada siang hari ini yaitu yang pertama, berpartisipasi aktif selama diskusi. Yang kedua, berpikiran terbuka serta saling menghormati dan menghargai. Yang ketiga, eksplorasi konsep dengan kesadaran diri. Dan yang terakhir, mengikuti sesi dengan penuh semangat dan perasaan gembira. Cukup, mari kita katakan sepakat bersama-sama. Sepakat. Oke, monggo Mas Ian. Oke, Bapak Ibu, pada siang hari ini di sini kami beri judul menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Dilanjut. Oke, sebelumnya ini ada beberapa pertanyaan. Panjenengan bisa menjawab setuju apa tidak setuju. Oke. Yang pertama, pertanyaan pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kira-kira panjenengan semuanya setuju atau boten? Jadi tidak setuju ya, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Tidak setuju? Oke. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Bagaimana? Ada yang setuju, coba angkat tangan. Yang tidak setuju. Oke. Selanjutnya, ini tergabung ini ya. Yang nomor 3,
Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Gimana? Setuju semua ya? Rata-rata setuju. Yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Yang setuju angkat tangan. Yang setuju? Yang tidak setuju? Oke, Bapak Ibu, ini nanti tujuan kita sesi kali ini. Semoga nanti kita mendapatkan jawaban yang terbaik dari pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, monggo. Oke, Bapak Ibu, yang pertama di sini ada tujuan pendidikan. Kita flashback ke belakang. Apa tujuan pendidikan? Di sini menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yang pertama adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mendapatkan mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi di sini ada kata-kata menuntun. Kira-kira kalau menuntun itu bagaimana? Menuntun, mengarahkan, membimbing. Untuk menuntun biasanya posisinya di sebelah mana? Di samping. Waktu KKG saya masih ingat dulu ya, penjelasan dari Ibu Yayati, menuntun itu di samping, tidak di depan. Kalau di depannya, otomatis siswa seakan-akan tergeret. Kalau gurunya kecepatan, akhirnya tergeret, kewalahan siswa. Kalau di belakang gurunya, kalau posisi ada di belakang, ketika guru berpacu, bisa jadi yang depan terinjak nanti. Ya. Jadi posisi menuntun itu yang ideal adalah di samping menuntun. Di sini ada keselamatan dan kebahagiaan. Lalu oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Di sini Ki Hajar Dewantara mengibaratkan sekolah itu sebagai lahan pertanian. Lalu siswa diibaratkan sebagai padi, benih-benih padi. Dan guru adalah sebagai petani. Coba kita bayangkan, seandainya kita punya bibit unggul, terus lahannya juga lahan yang bagus, tapi perawatan dari petani ini, artinya dari guru, kita sudah punya calon-calon siswa yang bagus, bibit-bibit unggul. Kita sebagai guru dalam menuntun, dalam proses pembelajaran tidak maksimal atau ada sedikit aja hal-hal yang kurang baik, maka nanti kira-kira seandainya padi itu ditanam di lahan padinya sudah bibit unggul, lahannya juga lahan bagus, tapi cara pengolahannya kurang baik. Contoh, seharusnya dikasih pupuk, tidak dikasih pupuk, tetap tumbuh tapi hasilnya kurang maksimal. Begitu juga dengan siswa-siswi kita. Jadi kalau sudah bibitnya unggul, sekolahnya itu sudah bagus, kita terutama kita sebagai petani tadi, sebagai guru merawat siswa-siswi kita, mendampingi siswa-siswi kita dengan baik, dengan maksimal, otomatis hasil outputnya juga akan maksimal. Next. Oke. Bapak Ibu, tentunya positif mindset, positif thinking itu penting. Kita sebagai guru harus selalu berpositif thinking, mempunyai perasaan yang baik kepada anak didik kita. Dan kita tidak boleh berprasangka yang kurang baik. Kadang pernah tidak kita mempunyai prasangka yang kurang baik kepada anak didik, terutama bagi anak-anak yang ada tanda kutip ya. Oke. Di sini apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah.
nilai yang diterapkan di sekolah. Menurut Bapak Ibu, kira-kira nilai-nilai di sini ini nilai-nilai yang baik apa yang buruk? Tentunya semua mengharapkan nilai nanti nilainya yang baik, nilai-nilai yang baik. Oke, di sini konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama ada disiplin. Tentunya di situ disiplin positif. Lalu motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol seorang guru. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Ini kurang ya, karena ini saya ngeditnya di Canva, lalu saya convert di PowerPoint, akhirnya agak kocakan ya, makanya itu tertib ya. Itu sebenarnya nomor 1 disiplin positif. Yang terakhir ini segitiga restitusi. Kira-kira dari 6 macam konsep ini yang menurut Bapak Ibu masih asing yang mana? Yang ke-6 itu ada segitiga restitusi. Kira-kira yang asing yang mana? Yang dari segitiga restitusi. Panjenengan sudah dapat stiker semua ya? Kalau sudah dapat, monggo panjenengan tulis sesuatu hal apapun, entah itu hidup maupun benda mati, yang menurut panjenengan penting dan sangat sangat penting menurut panjenengan semua. Jangan tulis di kertas itu hal apa yang menurut panjenengan sangat penting dan sangat berharga. Penting dan berharga. Apa saja? Entah itu barang yang hidup maupun benda mati. Apa saja sudah? Itu makhluk yang hidup pokoknya. Dari yang hidup sampai yang benda mati. Apa saja yang menurut panjenengan berharga dan itu penting. 1 boleh, 2 boleh, apa? Yang saya punya 3 yang penting, tulis semua 3. Saya punya 5, tulis semua 5. Yang menurut panjenengan penting dan sangat berharga, dan panjenengan tentunya akan mempertahankan itu. Senang deh. Tulis hal yang sangat berharga dan itu sangat penting. Salah satu ya, tentunya salah satu dan mungkin semuanya. Salah satu genggam erat catatan yang tadi, hal yang penting tadi digenggam. Ya, kalian genggam sudah. Terus yang satu itu tugasnya adalah merayu. Yang satu tugasnya menggenggam, yang satu tugasnya merayu. Monggo, salah satu. Kalau Pak Doni menggenggam berarti Mas Wahyu yang merayu. Oke. Tugasnya begini Bapak Ibu. Yang satu kan menggenggam, artinya mempertahankan hal yang penting dari panjenengan. Yang satu berupaya untuk merebut, merayu, untuk mendapatkan hal itu. Kalian boleh dirayu, disogok, diancam. Pokoknya mulai cara yang baik sampai cara yang tidak baik diperbolehkan. Monggo. Iya, boleh diapa-apakan. Oke. Coba silakan. Yang satu pertahankan, yang satu silahkan memakai cara apapun untuk mendapatkan yang genggamannya itu. Boleh dirayu. Oke, monggo. Coba Wiwin sama Wiwin ini. Yang mempertahankan siapa kira-kira? Yang Wiwin, yang orangnya Bu Mimi.
Oh, aku ingin bintang lain yang lain ini. Coba ini. Praktekkan. Oke, Bapak Ibu, di sini ada Bu Bimbing yang sedang menggenggam sesuatu yang berharga. Terus di sini ada Bu Mimin yang mencoba untuk mendapatkan hal yang penting dari Bu Mimin. Monggo. Mungkin yang pertama pakai cara yang halus, cara baik-baik. Boleh diminta baik-baik. Kira-kira bagaimana? Boleh dirayu. Dan yang terakhir biasanya boleh diancam. Boleh di. Hai Bu. Bu, dengarnya kok cantik ya? Oh, tambah cantik. Kemarin sudah cantik, sekarang tambah cantik. Aduh. Mbak, sini Mbak. Sini Mbak. Mbak, suaminya sukanya apa? Mungkin sama punya uang banyak Mbak? Sebab nah, Mbak, uangnya sama taruh ke aku saiki aja Mbak. Oleh kok Mbak? Tapi aku nggak mau. Loh, katanya berbagi itu baik. Sampai kan orangnya baik. Ojo kabeh saiki ae. Oh, minum terus direbut. Enggak jelas. Iya. Katanya Pak Guru, Bu Guru saya dulu, katanya Pak Yai saya dulu waktu ngaji ya saya dibilangi Mbak, sama ini ku nek duwe-duwe ku berbagi karo kancane, ben oleh pahala oleh Mbak. Ya ngono iya. Kok oleh medit kancane setan. Tapi sesuatu yang berharga untuk saya nggak akan saya Sedikit aja. Sak dumil. Apa sak dumil? Aku lihat tok wes. Ben aku gak ngiler. saya nggak boleh saya perlihatkan ke semua orang. Saya harus apa ya? Apa nyanyi, apa nangis, apa ya? Aku pilih delok tok. Mohon maaf ya. Bukan, ojo maaf. Saya ini tidak mewariskan barang pribadi saya kepada orang lain. Sudah cukup ya. Oke, Bapak Ibu. Kenapa seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Oke, realitas atau kebutuhan kita sama. Nyatanya kebutuhan kita berbeda. Nyatanya kebutuhan siswa kita itu berbeda, Bapak Ibu. Kita satu kelas saja, misalkan kelas 5, Bu Wiwin. Satu kelas itu pasti tidak akan sama. Kebutuhannya tidak akan sama. Ada anak yang suka menggambar, ada anak yang suka pelajaran matematika, ada anak yang bisa sesuatu, bisa memahami pelajaran dengan cara mendengarkan ceramah. Ada yang harus melihat, ada yang harus langsung praktek, macam-macam. Semua orang melihat hal yang sama, nyatanya tidak semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita sering beranggapan itu ya.
perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya Anda. Oke. Selanjutnya model berpikir menang kalah. Ternyata kalau teori kontrol itu berbeda. Menang dengan menang. Monggo dilanjut maksudnya. Oke, Bapak Ibu, disiplin positif. Kita belajar tentang disiplin positif yang merupakan penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri pada peserta didik. Kita akan belajar bagaimana peserta didik itu memiliki kesadaran untuk tergerak. Bagaimana caranya? Mari kita belajar bersama-sama. Bergerak bersama, melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa kita kasih hadiah, tanpa diancam, tanpa adanya hukuman. Mari kita berusaha untuk mendapatkan yang namanya kesadaran dari murid-murid kita. Bagaimana caranya? Saya juga belajar. Mari kita sama-sama belajar untuk menerapkan budaya positif. Nilai-nilai di sini muaranya adalah profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa. Oke, biar lebih mudah, mari kita nyanyikan bareng-bareng. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke Bapak Ibu, kita mengharapkan nilai-nilai yang tadi, nilai-nilai kebajikan universal itu yang tadi, ada yang mandiri, bergotong royong, semuanya ada pada peserta ini yang kita harapkan. Semuanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai jiwa yang mandiri, bernalar kritis, ada yang kreatif, lalu gotong royong. Ini yang penting, terutama adalah gotong royong. Kita harus menumbuhkan kesadaran anak didik kita tentang beberapa hal dari profil pelajar Pancasila ini. Bagaimana caranya biar mereka melaksanakan sesuatu dengan kesadaran diri mereka sendiri. Next Mas. Oke, Bapak Ibu, di sini ada motivasi perilaku manusia. Kira-kira dari Bapak Ibu, menurut panjenengan itu biasanya di mana? Apakah yang satu? Apakah yang nomor 2 atau yang nomor 3? Jadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi panjenengan semua melaksanakan sesuatu, terutama peraturan, kira-kira motivasinya panjenengan itu nomor 1, apa nomor 2, atau yang nomor 3? Monggo panjenengan jawab sendiri. Kira-kira panjenengan ada di nomor berapa? Apakah melakukan sesuatu itu karena takut ancaman, karena ada ancaman? Apakah melakukan sesuatu karena mengharapkan ibadah? Atau yang nomor 3? Kira-kira yang mana? Tentunya panjenengan punya jawaban masing-masing ya. Oke. Idealnya adalah karena kita menghargai diri kita sendiri. Contoh, kita misalkan ada peluang calon guru penggerak misalkan. Motivasinya apa? Apakah karena takut diancam atau karena takut dihukum oleh kepala sekolah, atau karena mengharapkan sesuatu? Apa memang karena
kita pengen menjadi orang yang kita inginkan. Artinya kita belajar, dengan itu kita bisa belajar. Ini adalah motivasi perilaku manusia. Begitu juga dengan siswa-siswi kita. Ternyata Bapak Ibu, murid-murid kita melakukan sesuatu, entah itu PR, datang tepat waktu, entah apapun itu peraturan-peraturan yang ada di sekolah, motivasinya ini, identitas gagal. Kita sudah mulai masuk, sudah mulai ada pandangan di sini, ada identitas gagal, ada identitas sukses. Identitas gagal apa? Hukuman. Lalu identitas sukses, disiplin, ada konsekuensi, ada restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau hukuman ternyata Bapak Ibu akan menyakitkan. Next Mas Fian. Oke, dari bagian ini kita simpulkan yang pertama hukuman. Hukuman itu tidak terencana. Contoh, misalkan ada murid-murid kita datangnya telat misalkan, otomatis tanpa terencana kita langsung apa Bapak? Misalkan ada murid kita datang tepat waktu, telat atau tidak mengerjakan PR. Yang pertama tidak terencana ya, langsung kita beri hukuman bersifat satu arah. Jadi hukuman itu misalkan push up, keliling lapangan itu bersifat satu arah. Dari siapa? Dari kita sendiri, dari guru. Apakah pernah kita melaksanakan kesepakatan tentang hukuman itu? Konsekuensi? Tentunya belum ya, banyak yang belum. Ini bersifat satu arah. Hukuman itu berasal dari guru. Bisa berupa hukuman fisik, entah itu dijewer, entah itu psikis, secara mental dibentak-bentak, atau dengan kata-kata yang kasar. Selanjutnya ada konsekuensi bersifat terencana. Ini lebih mendingan. Sudah disepakati, kita buat kesepakatan. Kalau telat bagaimana, kalau tidak mengerjakan PR bagaimana. Ini sudah disepakati, sudah lumayan bagus. Dan yang ketiga ada restitusi, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik, lebih kuat. Apa maksudnya? Kalau hukuman, kira-kira mereka bisa kembali ke kelompoknya, ke teman-temannya dengan kondisi yang baik apa enggak? Kalau sudah mendapatkan hukuman dari guru, tentunya mereka merasa malu, takut. Kalau berupa psikis, bisa jadi mereka akan minder. Yang kita harapkan apa? Kita semuanya bisa melaksanakan yang namanya restitusi. Jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, entah itu telat, tidak mengerjakan PR dan lain-lainnya. Selanjutnya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis konsekuensi. Lalu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Selanjutnya berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Masalah? Hukuman. Lalu membersihkan WC karena merusak pensil teman. Masuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Selanjutnya lari keliling lapangan
karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Di sini ada PJOK. Mungkin anak tadi karena sudah 10 menit terlambat, bisa jadi tidak ikut senam, tidak ikut pemanasan. Akhirnya konsekuensinya apa? Keliling lapangan. Next. Oke, Bapak Ibu, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Ternyata kita sering nggak mengasih penghargaan kepada siswa, entah itu berupa sesuatu, entah itu barang, entah itu pujian dan lain-lainnya. Yang pertama di sini ternyata hukuman penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada pengaruh jangka pendek, ada pengaruh jangka panjang. Oke, kalau dikasih misalkan ketika jamnya punya ini dikasih hadiah, misalkan ketika mengerjakan tugas dikasih hadiah. Masa tiap hari Mas mau ngasih hadiah? Di situ ada jangka pendek dan jangka panjang. Bisa jadi karena mendapatkan hadiah itu motivasinya jangka pendek. Jangka panjangnya bagaimana? Bisa jadi anak itu akan motivasinya apa? Selalu mengharapkan hadiah, imbalan, sesuatu hal. Ketika tidak ada, dia akan lebih malas. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif, lalu merusak hubungan. Merusak hubungan ini bagaimana? Sering terjadi ketika ada teman yang selalu mendapatkan hadiah itu saja, lalu teman yang lain kira-kira bagaimana? Oke, ada rasa cemburu, ada rasa iri nanti. Selanjutnya, mengurangi ketepatan, mengurangi kualitas, mematikan kreativitas. Penghargaan itu menghukum motivasi dari dalam diri. Ini yang terpenting. Ternyata ketika kita sudah mendapatkan sesuatu yang ditakutkan, timbul adanya motivasi dari dalam, tidak ada motivasi dari dalam, motivasi intrinsik itu tidak ada. Khawatirnya itu. Jadi ketika kita selalu mendapatkan sesuatu, kita mau mengerjakan karena adanya sesuatu yang dikhawatirkan, teman-teman anak didik kita selalu mengharapkan imbalan. Mengharapkan imbalan di sini ada lampu merah. Kira-kira ada enggak yang kadang menerobos? Ada enggak yang menerobos? Ketika ditanya sama polisi, kok menerobos? Tahu peraturannya? Tahu, Pak. Kenapa? Kok tetap menerobos? Tidak ada yang jaga, Pak. Tidak ada polisi maksudnya. Kadang kita selalu menerobos, padahal di sini peraturan itu awalnya adalah panduan keselamatan. Bisa dibayangkan seandainya di lampu merah Ramli misalkan, dari sini Bu Tuti buru-buru mau pulang ke Bandung, dari sana Pak Mimin buru-buru mau ke Jember. Akhirnya karena sama-sama punya haknya apa? Haknya pengen cepat-cepat, sama-sama pengen cepat-cepat. Tapi karena di situ berbenturan dengan haknya orang lain, akhirnya apa? Ketemu nanti di jalan. Ya, sama-sama punya hak. Oke, Bapak Ibu, di sini sudah ada pergeseran dari peraturan ke keyakinan kelas. Kenapa kok keyakinan kelas? Karena kalau peraturan biasanya, contoh peraturan menggunakan helm, peraturan lampu merah, peraturan itu yang buat atas kesepakatan dengan yang dikenai peraturan,
Apa enggak? Biasanya tidak ada kesepakatan di situ. Tapi kalau keyakinan kelas biasanya ada kesepakatan. Bagaimana caranya? Bapak Ibu, di sini kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Ada beberapa tahapan. Oke. Di sini ada yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Untuk melindungi kepala. Kira-kira itu helm itu kita pakainya atas kesadaran diri kita apa karena adanya peraturan itu? Takut ditilang. Karena kebanyakan karena adanya peraturan. Kiranya positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau biasanya tidak boleh membuang sampah pada sembarangan, misalkan diganti, itu lebih ke negatif sebenarnya. Diganti ke kalimat yang positif, buanglah sampah pada tempatnya. Tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Ketika sudah tertata, baru ditulis. Tinjau ulang keyakinan, disusun menjadi 3 atau 7 keyakinan kelas. Kita mengharapkan kelas kita itu yang bagaimana, itu disusun. Lalu meninjau dan menyetujui dengan menandatangani. Kita ajak siswa, Pak, misalkan nggak bisa tanda tangan kelas tinggi, kelas rendah, bisa dibuatkan cap jempol. Senang anak-anak. Ayo kita buat kesepakatan. Caranya begini yang tadi itu ya. Lalu ketika sudah terbentuk, anak-anak disuruh tanda tangan. Yang kelas rendah dibuat cap jempol. Senang itu. Itu keyakinan kelas. Yang buat siapa? Kita semuanya. Yang buat Bapak Ibu guru dengan peserta didik. Coba kita terapkan nanti ya. Jadi prosesnya seperti itu. Yang pertama mencurahkan pendapatnya, lalu ditempel. Setelah ditempel kita pilah-pilah. Kan macam-macam dari teman-teman, dari anak-anak itu ya. Ada yang pengen bersih, ada yang pengen macam-macam. Nanti dikelompokkan, lalu susun. Kalau ada kata-kata yang negatif, dirubah dengan yang positif. Selanjutnya ditandatangani atau dicap jempol tadi, lalu ditempel di tempat yang sering kita bisa lihat. Maksud misalkan di dekat pintu, ditempel seperti itu. Dengan begitu mereka akan selalu mengingat keyakinan kelas yang telah mereka sepakati. Kita ajak mereka untuk membuat kesepakatan bersama. Next Mas Bian. Ini yang pertama sebagai posisi penghubung. Ini contoh adegan seorang guru yang posisinya sebagai penghubung Bapak Ibu. Coba kita kira-kira kita seperti itu apa? Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan ini kamu tidak terlambat? Bawa pekalia kamu jadi anak. saya Jangan kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Dia kapok. 4. Pergi sana ke lapangan basket. Oke Bapak Ibu, ini contoh
posisi penghubung. Kita jawab dengan jujur, kita pernah nggak seperti itu? Kira-kira kalau siswa kita diterapkan yang seperti itu, yang demikian, apa yang akan terjadi? Mereka akan jengkel. Barusan ngejin kalau ini sampai membuat merasa bersalah. Videonya sama. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang selamat bangun tapi jadi biarpun saya lari kencang tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke. Sebagai teman ini juga ada dampaknya ternyata Bapak Ibu. Mungkin kepada salah satu guru yang menganggap sebagai teman itu mereka akan sedikit nurut ya. Tapi untuk yang lain bisa jadi tidak demikian. Kenapa? Karena bisa jadi mereka berbeda. Lanjut yang keempat. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Oke, di sini sudah lumayan lebih baik daripada yang tadi ya, lebih positif. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, di sini sebagai manajer Bapak Ibu, di sini sangat ada tadi keyakinan kelas ya. Kenapa kok ditanya keyakinan kelas? Karena mereka sendiri yang membuat atas kesepakatannya sendiri, yang membuat bersama. Makanya ketika ditanya kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar, kan seperti itu ya. Nah, terus mereka juga ditanyakan solusi untuk permasalahannya. Jadi mereka memikirkan sendiri. Nah, yang diharapkan Bapak Ibu, mereka ketika kembali ke kelasnya, ketemu dengan teman-temannya, mereka sudah tidak minder. Kayak tadi merasa bersalah, itu kan mereka minder. Kalau yang penghukum mereka malu ketemu teman-temannya. Kalau yang penghukum mereka bisa malu. Kalau yang merasa bersalah akan minder mereka. Lanjut. Nah, itu menjadi pendendam. Bisa jadi kalau di SMA itu anak Bapak Ibu ada siswa ketika dendam kepada gurunya, bisa jadi ada yang sepeda motornya dia papain, kan ada ya. Ya ini sudah gampangnya. Tidak menyukai guru atau mapel tertentu. Di SMA SMP itu ada ketika mapel ini ditinggal gurunya, ditinggal di belakang. Tapi kok guru yang lain masuk mapel? Ini akibatnya karena ada salah satu guru yang sebagai posisi penghukum. Dan Pak merasa bersalah, membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Merasa mereka itu sudah melakukan kesalahan yang besar. Selanjutnya teman. Dampaknya di sini murid bergantung pada satu orang, kepada bapak atau ibu guru yang menganggap sebagai teman itu. Kepada guru yang lain tidak demikian. Untuk pemantau menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Yang tadi tidak sepenuhnya mandiri. Jadi mereka itu tidak sepenuhnya mandiri karena apa? Tidak disuguhi, tidak ditanyakan keyakinan kelas dan solusi yang mereka siapkan. Tapi kalau di sini murid bisa mandiri, percaya diri untuk memecahkan masalah sendiri. Lanjut Mas Ian. Oke, Bapak Ibu, di sini kebutuhan dasar manusia ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan. Termasuk murid-murid kita pastinya memiliki kebutuhan dasar ini. Dari murid-murid kita semuanya mempunyai kebutuhan dasar. Untuk tidak bingung, biar tidak bingung langsung ke contohnya ya. Oke, di sini
Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira ini apa yang tadi? Anunya apa? Kebutuhan apa? Aku senang main kejar di yang tadi Mas. Ada kebutuhan kesenangan, kebebasan, penguasaan, kasih sayang, ada bertahan hidup. Lanjut Mas, yang barusan. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Apa? Kira-kira kebutuhan manusia, dasar manusia apa yang ada ini? Yang ini, nomor 1. Ada kesenangan, kebebasan, penguasaan. Ada kesenangan. Karena di sini aku senang, berarti mereka kebutuhan dasar yang sudah terpenuhi adalah kesenangan. Yang nomor 2, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira-kira apa? Kasih sayang. Kasih sayang ya. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang ya. Lanjut. Aku hebat. Kayak memberitahukan ke teman-temannya, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Kira-kira kebutuhan apa? Penguasaan. Lanjut. Yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Oke Bapak Ibu, kita sebagai guru harus memahami betul tentang kebutuhan dasar manusia ini. Lanjut Mas ya. Yang berkualitas ini adalah album foto. Album foto. Ketika kita punya album foto, kira-kira foto-foto yang bagaimana? Foto-foto siapa yang akan ditempel di apa namanya? Album foto itu. Apa Bapak Ibu? Foto-foto siapa kira-kira yang akan ditempel di album foto itu? Seandainya dunia yang berkualitas ini diibaratkan album foto, kira-kira yang mau ditaruh fotonya itu di album foto itu orang-orang apa? Yang paling tentunya yang paling disayang. Terus kenangan-kenangan yang seperti apa yang akan kalian taruh di sana? Tentunya kenangan-kenangan yang membahagiakan. Oke, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Di sini mungkin Bapak Ibu bisa menjawab, dijawab sendiri. Kira-kira siapa? Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nilai kebajikan apa? Yang penting itu apa? Mungkin kejujuran. Apa kira-kira? Panjenengan memegang kebajikan apa? Nilai apa yang menurut panjenengan itu yang terpenting? Ada orang memilih nilai kejujuran. Kalau sudah tidak jujur, dicat sudah. Ada orang yang seperti itu. Oke, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda inginkan pada diri Anda? Idealnya yang seperti apa? Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter yang bagaimana yang Bapak Ibu inginkan? Yang entah itu yang jujur, yang mandiri, yang tadi itu ya. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Apa kira-kira? Contoh kayak saya bangga ketika saya lulus S1. Kenapa? Karena perjuangannya alhamdulillah sangat luar biasa. Itu yang saya banggakan. Jadi ada titik puncak sendiri. Kira-kira apa? Bisa panjenengan jawab sendiri. Terus apa pekerjaan ideal bagi Anda? Kira-kira pekerjaan ideal bagi panjenengan itu apa? Mungkin menjadi seorang guru. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda.
Saya, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Apa? Kira-kira yang paling bermakna, yang paling penting menurut Anda itu apa? Keluarga. Kesehatan kira-kira? Kesehatan, oke. Lanjut dengan adanya permasalahan. Permasalahan di sini kita akan belajar segitiga restitusi, cara mengatasi sebuah permasalahan. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kejenuhan, dan menanyakan keyakinan. Ya tak bingung, langsung ke contohnya maksudnya. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Yang jalan. Yang Pak, Sudah lama sebentar. Kenapa hari ini ada di sini? kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ke TK di depan kelas. Pasti pernah ya menemukan permasalahan seperti ini. Ya pasti kamu marah dan kesal. Entah itu Maka juga karena anak apabila ada yang menuduh bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? ini tahap Ya saya validasi tindakan yang kesel salah. banget. Saya besak-besak dia di depan teman yang lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya, ini saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Sudah mulai adem ini. Untung saya masih bersabar dan hanya memecat saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Bapak Bu, ini adalah contoh tahapan segitiga restitusi. Semoga kita semuanya bisa menerapkan di sekolah kita masing-masing. Ada yang bermain catur, duduk di kursi, kepala terbentur. Mohon maaf segala tutur, presentasi ini mungkin agak ngelampir. Oke, yang dari saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, luar biasa penyampaiannya. Ada tulisan terima kasih. Nah, saya juga menyampaikan terima kasih juga. Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi pelaksanaan diseminasi
yang sudah disampaikan oleh Bapak Khairul. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dan alhamdulillah ilmu hari ini, dan bagi yang rencana penggerak ke depan, oh seperti ini ternyata begitu. Salah satu kegiatannya secumil ini ya Pak ya, harus secumil. Baiklah, saya tutup kegiatan ini. Marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.